sekarang sudah zamannya milenial. Sudah gak ada lagi zamannya bilang, perempuan cukup di dapur saja, jadi gak perlu sekolah tinggi-tinggi. Hilangkan pikiran seperti itu. Anak yang cerdas, anak yang berprestasi biasanya lahir dari kesadaran orang tua tentang pendidikan. Orang tua yang berpikir bahwa anaknya harus menyongsong masa depan yang lebih baik, berjuang, gak punya beras, gak apa-apa, yang penting anakku harus sekolah. Itu tanamkan dalam diri ibu-ibu semua. Jadi jangan biarkan anak perempuan kita bodoh seperti zaman dulu bilang, udah deh, ntar perempuan juga masuk ke dapur lagi. Hilangkan pikiran seperti itu. Jadi ke depan saya berpesan, memohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama orang tua murid, walaupun perempuan anak-anak kita, jadikan pribadi yang bisa menyongsong masa depan, membangun bangsa ini dengan keluarga mereka. Perempuan yang mempunyai pemikiran yang maju tentang pendidikan akan melahirkan generasi-generasi yang lebih baik. Berpikiran maju bukan berarti dia meninggalkan agama. Berpikiran maju berarti dia juga harus berpegang fondasi pada agama yang kuat. Jangan sampai pendidikannya maju tetapi durhaka pada orang tuanya. Pendidikannya maju tetapi budi pekertinya tidak baik. Pendidikannya maju tetapi dia meninggalkan agamanya. Auzubillah min dzalik. Jadi dengan hormat, saya sebagai pembina wilayah Binaan 2 berharap kepada ibu dan bapak untuk terus mendukung putri kita supaya dia mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kepada bapak dan ibu guru, saya ucapkan rasa terima kasih sudah membimbing putra putri kita semuanya ini menjadi anak-anak generasi yang cerdas, terampil, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan jerih payah Bapak dan Ibu yang sudah dicurahkan kepada putra-putri kita dalam rangka membimbing mereka merupakan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak ada gading yang harta. Maksudnya apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Apabila di dalam pembinaan putra-putri, bapak dan ibu, banyak sekali kekurangan yang dilakukan oleh bapak dan ibu guru di SD Serengseng Sawah 12 ini, saya sebagai pembina mohon maaf. Berarti saya kurang membina bapak dan ibu guru di wilayah binaan saya. Karena kesuksesan anak-anak didik di Serengseng Sawah 12 tidak terlepas dari pembinaan pengawasnya. Bapak dan ibu guru di SD Serengseng Sawah 12 senantiasa dimotivasi, didorong untuk dia mengajar dengan yang terbaik. Pak, ibu, percaya tidak? Ini bapak dan ibu guru ini kalau mau mengajarin anak ibu dan bapak, itu rencana persiapannya aja diperiksa sama pengawasnya. Dilihat apa sih yang mau diajarin sama gurunya. Itu pengawasnya harus tahu. Jangan sampai anak-anak diajarkan hal-hal yang sesat, gitu kan? Nah, itu juga tugas pengawas. Kalau bapak dan ibu gurunya di sini ngajar yang gak benar, pengawasnya pasti marah. Nah, jadi semua terkait. Kepala sekolahnya juga memperhatikan, guru-gurunya bekerja dengan maksimal, orang tua murid bisa bekerja sama dengan baik. Jadi yang namanya pendidikan harus didukung oleh 3 pilar. Pilar pertama adalah keluarga. Keluarga yang baik akan melahirkan budi pekerti, motivasi yang baik kepada anak. Nggak mungkin kalau di rumah orang tuanya bilang, ayo nak belajar ada PR-nya, tapi ibunya masih anteng aja di depan sinetron, depan TV. Kira-kira anaknya mau belajar nggak? Nggak mau belajar. Ya? Atau sebaliknya, ayo nak sholat, itu sudah waktunya sholat. Tapi ibunya tenang-tenang saja, mungkin masih main game yang di HP itu kan ada. Banyak loh ibu-ibu muda yang asik main game gitu.
mengabaikan sholat. Istilahnya sholatnya entar gitu, bukan berarti meninggalkan, tapi menunda-nunda. Contoh yang terbaik adalah di keluarga, karena di keluarga itu adalah pendidikan utama. Anak-anak kita yang sekarang berdiri di depan panggung ini adalah produk dari ketiga hal. Produk pertama tadi keluarga. Sekarang produk yang kedua, tanggung jawab atau pilar kedua adalah sekolah, yaitu pemerintah. Pemerintah dengan seluruh stakeholder jajarannya, dari guru, dari kepala sekolah, dari pengawas, dari kasih, dari satlang, kemudian dari kepala dinas sampai dengan gubernur, sampai dengan presiden, itu mendelegasikan secara struktural sampai kebijakannya itu ke sekolah. Dan satu lagi pilar yang berikutnya adalah masyarakat. Tidak kita pungkiri, pengaruh masyarakat sekarang sangat berat sekali bagi anak-anak kita. Contoh, di rumah sudah diajarkan untuk dia tidak berbudi pekerti yang baik. Di sekolah juga sudah diajarkan berbudi pekerti yang baik. Tapi di lingkungan masyarakatnya tidak. Melihat kanan kiri di lingkungannya rusak. Kira-kira gimana? Berpengaruh nggak? Berpengaruh. Saat sekarang pendidikan terus terang sangat berat. Sekolah sudah berusaha memperbaiki, keluarga mungkin juga memperbaiki, tapi masyarakat yang lain banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi saya yakin orang tua murid yang berada pada kesempatan sore hari ini adalah orang tua murid yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk ibu-ibu kalian. Kalau bukan orang tua murid yang hebat, yang luar biasa, kira-kira ada nggak acara kayak gini? Nggak ada tuh. Bodo amat, biarin aja orang sekolahnya gratis ini. Nggak usah pikirin deh. Kan anaknya nggak naik, biarin aja, nggak rugi kok orang keluarin duit. Ibu bapak perlu diperhatikan. Dengan adanya BOS, dengan adanya sekolah gratis, bukan berarti tanggung jawab ibu dan bapak selesai. Ya, saya sampaikan seperti ini karena kita masih banyak menemukan orang tua murid yang dia merasa bahwa karena tidak ngeluarin biaya, dia tidak merasa memiliki bagaimana anak itu bisa mencapai tingkat keberhasilannya, setengah dibiarkan. Allah, biarin aja. Tapi insya Allah orang tua murid yang berada di sini adalah orang tua murid yang bertanggung jawab, orang tua murid yang ingin sekali anaknya maju, orang tua murid yang berpikiran maju ke depan, dan orang tua murid yang luar biasa. Kalau orang tua murid yang tidak luar biasa, pasti tidak ada di dalam ruangan ini. Salah satu indikator bahwa orang tua murid itu tidak bertanggung jawab apa? Diundang acara ini ada yang nggak datang. Betul nggak? Betul. Salah satu bapak bilang acara di rumah lebih penting. Padahal dia harusnya menyadari ini adalah momen yang tidak bisa diulang lagi selama seumur hidup anak itu. Masa bahagia bertemu dengan teman-temannya, masa bahagia dilepas oleh gurunya, itu adalah hal yang sangat berkesan di hatinya. Jadi kalau ada orang tua murid yang tidak hadir pada kesempatan hari ini, dia sayangnya cuma di mulut tapi tidak di hati. Itu salah satu bukti. Karena lebih mementingkan siapa? Mementingkan yang di luar. Kecuali kalau sakit ya, kalau sakit nggak tahu. Kalau sakit, kalau yang sakit mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan cepat sehat. Tapi kalau dia nggak sakit, karena ada alasan, aduh maaf karena tetangga lagi ada acara buka bersama, anaknya diabaikan. Jadi terima kasih kepada orang tua murid yang hadir pada kesempatan hari ini dan menyelenggarakan acara hari ini. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak dan ibu orang tua murid yang bisa hadir mendampingi putra-putrinya. Semoga anak-anak yang ada di panggung ini kelak menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang
Oh Bu, serika di mulut. Iya, karena saya perempuan. Saya menginginkan perempuan juga harus maju gitu. Ya. Saya berharap tidak ada tamatan dari Serengseng 12 ini baru SMP saja sudah menikah. Jadi saya pesan nih Bapak dan Ibu,